Halo Sobat IT, selamat datang di Hello IT Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah pencatatan stok barang menggunakan Microsoft Excel. Jadi dalam membuat sebuah pencatatan stok barang, kita akan membutuhkan 3 tabel utama, yaitu yang pertama tabel katalog barang, yang kedua tabel barang masuk, dan yang ketiga adalah tabel barang keluar. Serta proses yang akan kita lakukan pada pembuatan pencatatan stok barang kali ini adalah yang pertama kita akan membuat tabelnya secara otomatis, kemudian kita akan menambahkan data barang nantinya yang akan saling berkaitan, dan yang ketiga kita akan melakukan eksekusi rumus untuk menjadi sebuah pencatatan stok barang yang dapat kita gunakan dalam pergudangan ataupun kehidupan sehari-hari. Oke sobat, let's go, kita mulai tutorialnya. Untuk memulai tutorial kali ini, silakan sobat buka aplikasi Microsoft Office Excel. Kemudian kita akan buat 3 sheet yang berbeda. Sheet yang pertama, kita akan berikan nama katalog. Kemudian kita tambahkan sheet yang kedua, kita akan berikan nama barang masuk. Kemudian sheet yang ketiga, kita akan berikan nama barang keluar. Selanjutnya, kita kembali ke tabel yang nantinya akan kita buat sebagai sheet katalog di sini. Kita buat judulnya terlebih dahulu ya. Seperti ini, kita akan miliki di sini atributnya yaitu kode barang, nama barang, kemudian ada stok awal, kemudian jumlah masuknya, kemudian ada jumlah keluar, dan juga stok akhir. Kira-kira seperti ini. Kita blok terlebih dahulu atribut yang sudah kita buat tadi, kemudian kita klik tab insert di sini, kemudian klik table di sini. Nah, sobat silakan centang pada my table has headers, kemudian klik OK. Nah, ini adalah cara untuk membuat tabel yang serba otomatis nantinya. Kelebihannya akan sobat bisa perhatikan pada bagian selanjutnya. Sekarang kita rapikan terlebih dahulu. Judulnya di sini kita rapikan terlebih dahulu. Kita merge sedikit, kita bawahkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian barang masuk. Kita klik tab sheet barang masuk di sini. Ini untuk headernya kita copy saja pada bagian barang masuk di sini, kemudian juga pada bagian barang keluar di sini kita copy. Oke, kembali ke sheet barang masuk di sini. Kita akan mulai dengan atribut tanggal. Di sini ada kode barang, kemudian ada nama barang, kemudian ada jumlah keluar. Di sini kita jumlah masuk, maaf ya. Sini jumlah barang masuk. Kemudian kita blok lagi atributnya, kemudian kita klik insert, kemudian kita klik table dan centang my table has headers. Kemudian klik OK. Kalau sudah, pada bagian ini kita copy saja ini. Kita copy, kita paste di sini pada bagian barang keluar. Oke, kita ganti di sini. Pada bagian keluarnya kita ganti sebagai jumlah keluar. Seperti ini. Kita rapikan. Kalau sudah rapi seperti ini. Nah, untuk merubah desain tabelnya ini, silakan sobat blok seperti ini. Kemudian sobat klik tab desain di sini. Di sini ada beberapa pilihan yang bisa sobat pilih. Misalnya kalau untuk yang masuk kita buat yang warna oranye seperti ini. Kemudian kalau yang keluar kita ubah warnanya menjadi abu seperti ini ya. Oke, silakan sobat gunakan kreasi sobat sendiri agar lebih menarik nantinya. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan memberikan nama pada tabel ini. Jadi nantinya akan mempermudah kita untuk melakukan eksekusi pembuatan rumusnya. Jadi yang caranya itu kita blok terlebih dahulu di sini. Tabelnya kita blok, kemudian kita klik tab design. Di sini pada bagian table name ini kita ganti namanya. Di sini menjadi katalog misalnya seperti ini. Oke, kemudian pada bagian masuk di sini kita blok lagi. Di sini tabel 2 kita ganti sebagai masuk seperti itu, atau namanya agar mirip B masuk seperti dengan sheet yang kita buat. Kemudian barang keluar juga kita ganti di sini di bagian tab design B keluar seperti ini ya. Oke, kalau sudah, tahap yang kedua kita akan memasukkan atau menginputkan data sebagai master pada katalog barang di sini. Oke, kita akan buat kode barang di sini. Silakan sobat siapkan beberapa dataset yang mungkin ingin sobat masukkan sebagai daftar barang. Contohnya bisa mengikuti seperti pada video. Jadi keuntungan kita menggunakan tabel otomatis ini
Ketika kita sudah menginputkan satu data di sini, kemudian kita tekan Enter, maka yang berikutnya akan langsung membuat style yang sama atau mengikuti dengan style tabel yang kita pilih pada bagian desain di sini. Oke, jadi sangat otomatis dan sangat membantu sekali. Sekarang kita akan masukkan nama barangnya. Selanjutnya kita inisialisasi stok awalnya, misalnya di sini 10 semua. Oke, sudah seperti itu. Kemudian pada tabel masuk dan tabel keluar, kita akan menggunakan rumus untuk mendapatkan kode barang ini dan juga nama barangnya secara otomatis tentunya pada tabel masuk dan pada tabel keluar. Oke, kita mulai dari tabel masuk di sini, pada barang masuk. Sobat klik pada bagian nama barang di sini. Kemudian kita buat rumus sama dengan lookup. Kita akan mengambil lookup value-nya nanti kita masukkan sebagai kode barang di sini. Kemudian koma, tabel array-nya kita akan ambil dari bagian katalog. Kita klik tabel katalog di sini. Kita akan pilih atau seleksi range kode barang juga nama barangnya seperti ini. Kemudian koma, kolom index number kita akan perlukan nama barang di sini. Jadi dia ada pada nilai kedua. Kemudian koma, silakan sobat pilih false. Selanjutnya kurung tutup untuk lookup dan tekan enter. Di sini masih terlihat error karena kode barangnya masih kosong. Sekarang kita masukkan kode barang di sini. Tadi kita memiliki beberapa kode barang BG001 sampai dengan BG005. Kita masukkan BG003 misalnya. Maka akan didapatkan nama barang yaitu buku gambar A4. Kita perhatikan di sini. Oke, sudah sama. Hal yang sama juga kita buat pada tabel keluar di sini. Jadi, diklik nama barang di sini, ketik sama dengan lookup value kita akan ambil dari kode barang yang akan nantinya diinputkan. Kemudian koma, tabel array kita ambil dari bagian katalog. Di sini kita seleksi bagian katalognya yaitu kode barang dan juga nama barang. Kemudian koma, kolom index number kita akan gunakan yang kedua yaitu nama barang. Dihitung dari kode barang 1 dan nama barang adalah 2. Kita buat nama 2. Kemudian koma, ini pada bagian ini kita pilih false agar sama persis hasil. Kurung tutup dan enter. Sekarang pada bagian tabel keluar di sini kita masukkan nama barang misalnya BG00 seperti ini, maka didapatkan nilai atau nama buku gambar A3. Oke, seperti ini. Tahapan selanjutnya kita akan mulai dengan jumlah barang masuk, jumlah barang keluar dan juga stok akhir menggunakan rumus yang akan kita buat. Jadi kita mulai terlebih dahulu dari tabel di barang masuk, kita klik pada sheet barang masuk di sini. Kita akan lengkapi beberapa data dulu di sini. Misalnya data yang kita buat sembarang seperti ini, nah silakan sobat sesuaikan dengan barang ataupun sesuai dengan keinginan sobat pada contoh masing-masing atau bisa mengikuti seperti pada video. Kita juga akan buat beberapa data dummy pada tabel keluar di sheet barang keluar di sini. Oke, kita sudah memiliki beberapa data di sini untuk barang masuk dan juga barang keluar di sini. Sekarang kita kembali ke bagian tabel katalog barang di sini. Nah, untuk barang masuk ini kita akan menggunakan rumus SUMIF. Kita bisa mengetikkan seperti ini. Jadi sama dengan SUMIF. Untuk range-nya, kita akan ambil range dari barang masuk sesuai dengan pada atribut masuk yang kita gunakan di sini. Kita pilih range barang masuk, kita klik sheet barang masuk di sini. Kita blok di sini kode barangnya, kita blok kode barang di sini. Kemudian koma, kriteria kita akan ambil dari tabel katalog di sini. Kita klik kembali tabel katalognya. Kemudian kita akan ambil kriteria di sini kode barangnya. Selanjutnya, koma, sum range adalah nilai yang akan kita jumlahkan. Nilai tersebut kita ambil dari barang masuk di sini, yaitu pada bagian ini. Jumlah masuknya kita blok. Selanjutnya kita tutup kurungnya untuk SUMIF, kemudian kita tekan enter. Sekarang didapatkan untuk BG001 di mana didapatkan jumlah masuk sebanyak 5, BG02 1, BG04 adalah 4. Kita cek sekarang pada jumlah masuk pada tabel masuk di sini, yaitu BG001 ada 5 unit masuk.
Kita lihat BG001 di sini 2, BG01 3. Oke, sudah sesuai. Kalau di sini BG04 ada 4. BG04 ada 4. Oke, sudah sesuai. Sekarang kita lanjutkan lagi pada bagian barang keluar di sini, yaitu pada bagian atribut jumlah keluar di tabel katalog. Caranya sama. Kita pindahkan dulu kursor di sini. Pada bagian jumlah keluar kita ketik sama dengan SUMIF. Kemudian kita pilih range-nya. Range-nya kita klik pada sheet tabel barang keluar. Kita klik di sini. Kita seleksi kode barangnya. Kemudian koma, kriteria kita ambil pada bagian katalog di sini, yaitu kode barangnya di sini. Selanjutnya koma, sum range atau jumlah yang akan kita jumlahkan nantinya ada pada tabel barang keluar di sini adalah jumlah keluar di sini. Kita blok seluruhnya, kemudian kurung tutup untuk SUMIF dan tekan enter. Sekarang kita dapatkan ada jumlah barang keluar untuk BG001 yaitu buku tulis halus sebanyak 2. Kita lihat di sini. BG001 ada 2 unit. Oke, jadi sudah pas. Sekarang, untuk rumus yang berikutnya adalah pada stok akhirnya. Kita akan hitung stok akhirnya dengan rumus sama dengan stok awal ditambah dengan jumlah masuk dan dikurangi dengan jumlah keluar. Nah, enter. Dan kita sudah langsung dapatkan nilainya di sini secara otomatis. Jadi kelebihan dari kita menggunakan tabel otomatis ini atau dengan insert tabel di sini adalah ketika kita membuat sebuah rumus pada satu range atau satu sel di sini akan diikuti pada sel berikutnya yang bersesuaian. Oke, jadi seperti itu kemudahannya. Dan di sini kita akan uji, kita akan tambahkan lagi. Di sini misalnya kita tambahkan lagi BG06. Kita tambahkan 5 data di sini. Jadi ketika kita menambahkan tadi, rumus yang sebelumnya kita sudah buat juga akan diikuti pada sel-sel berikutnya seperti ini. Jadi sangat mudah sekali dan sangat membantu sekali. Sekarang kita masukkan stok awalnya di sini. Untuk inisialisasi stok awal, silahkan sobat buat di sini pada video hanya sebagai contoh yang bisa sobat terapkan pada permasalahan yang sobat gunakan atau sedang sobat buat dalam Microsoft Excel saat ini. Sekarang pada barang masuk di sini, yang tadinya kita tidak menseleksi atau kita hanya menseleksi tadi dari BG1 sampai dengan BG5. Sekarang pada bagian barang masuk di sini, ketika kita akan mencari barang yang baru, misalnya di sini kita masukkan BG009, kita tekan enter, maka akan langsung didapatkan kotak pensil atau didapatkan lookup sesuai dengan katalog barangnya di sini. Jadi seperti itu juga salah satu fungsi dari tabel insert yang tadi kita buat. Tabel seperti ini, dengan insert tabel seperti ini, kelebihannya sangat banyak sekali dan sangat membantu dalam membuat katalog barang atau pencatatan seperti pada kasus yang kita ulas kali ini. Nah, di sini kita tambahkan lagi beberapa data dummy. Di sini kita tambahkan beberapa data dummy. Pada bagian keluar juga kita akan tambahkan. Oke, sekarang kita akan lihat di sini pada bagian katalog, maka akan otomatis hasilnya juga akan nampak seperti ini. Di sini data baru yang tadinya kita masukkan juga pada barang keluar dan juga barang masuk terhitung otomatis. Jadi seperti ini salah satu gambaran untuk kita membuat sebuah katalog barang menggunakan Microsoft Excel yang kita bisa permanfaatkan untuk pergudangan ataupun kehidupan kita sehari-hari. Oke sobat, sekian dulu tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini membantu. Dan apabila sobat ada pertanyaan, silahkan tulis pada kolom komentar di bawah dan kita akan berjumpa lagi di tutorial berikutnya hanya di Hello IT Channel. Selamat mencoba dan semoga membantu.